Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersolawat bersama. Semoga syafaat Nabi Muhammad SAW senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, mungkin kita merasa hidup kita baik-baik saja, tidak melakukan dosa besar atau kezaliman yang mencolok. Namun, tanpa kita sadari, setiap hari kita mungkin sedang menabung azab. Bukan karena dosa yang terang-terangan, melainkan karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus kita ulang. Na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk golongan yang terlena dengan kebaikan yang terlihat, namun abai terhadap dosa-dosa yang tersembunyi. Dalam video ini, Tafsir Hidayah akan membongkar 5 perilaku sehari-hari yang sekilas tampak biasa, namun sebenarnya secara perlahan bisa menumpuk murka Allah. Jangan sampai terlewat, karena bisa jadi salah satu dari 5 hal ini ada dalam keseharian kita dan selama ini tidak pernah kita sadari. Ketika dosa kecil menjelma azab diam-diam, saudaraku yang dirahmati Allah, murka Allah tidak selalu datang dalam bentuk bencana besar atau hukuman yang kasat mata. Kadang ia menyelinap perlahan, seperti bara api kecil yang terus membara di sudut rumah, namun tak pernah kita padamkan. Kita sering membayangkan azab hanya diperuntukkan bagi pelaku dosa-dosa besar. Padahal, dosa kecil yang terus-menerus dilakukan dengan hati yang mengeras dan tanpa penyesalan bisa jauh lebih berbahaya. Bayangkan satu kalimat kasar yang terucap setiap hari, satu pandangan yang dibiarkan menyimpang, atau satu kebiasaan menunda waktu salat. Mungkin tampak sepele, namun jika terus dilakukan tanpa tobat dan tanpa rasa takut, kebiasaan-kebiasaan ini bisa menjadi tumpukan dosa yang kelak membangun tangga menuju azab. Ini bukan karena Allah tidak menyayangi, melainkan karena kita sendiri yang enggan berubah. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali memperingatkan tentang hati yang terbiasa berbuat dosa dan merasa aman dari kemurkaannya. Hati semacam ini akan sulit menerima nasihat, karena merasa semuanya masih baik-baik saja. Padahal, tanpa disadari, kita mungkin sedang mengumpulkan murka Allah sedikit demi sedikit. Lantas, apa sebenarnya yang selama ini kita kumpulkan? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa dosa kecil yang terus-menerus dilakukan bisa membinasakan, layaknya api yang melahap ranting kering. Jadi, jangan menunggu dosa itu membesar untuk merasa takut. Sebab, yang Allah nilai bukan hanya besar atau kecilnya dosa, melainkan bagaimana sikap hati kita saat melakukannya. Apakah ada rasa bersalah atau justru merasa biasa saja? Saudaraku, inilah 5 perilaku sehari-hari yang tampak biasa, namun masih banyak yang tak menyadari bahwa ini sedang menabung azab. 1. Lidah yang terbiasa menggunjing dan membuka aib saudaraku, ghibah atau menggunjing, bukanlah sekadar kesalahan lisan biasa. Ia adalah penyakit hati yang lembut, namun mematikan. Seringkali terjadi tanpa niat jahat yang kentara, hanya berupa obrolan ringan, candaan, atau sekadar berbagi cerita. Namun, di hadapan Allah, semua itu bukanlah hal yang ringan. Allah menggambarkannya secara tegas dalam Al-Quran. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Qs. Al-Hujurat 12. Bayangkan jijiknya gambaran itu. Itulah jijiknya ghibah di mata Allah. Yang membuatnya semakin berbahaya adalah karena ghibah sering terjadi dalam lingkungan terdekat, tongkrongan, grup keluarga, bahkan majelis pengajian. Tanpa sadar, nama orang disebut, kekurangannya dibahas, dan aibnya diumbar. Bahkan dengan dalih, buat pelajaran atau supaya kita hati-hati. Padahal Nabi SAW bersabda, apakah kamu tahu apa itu ghibah? Yaitu kamu menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia benci jika mendengarnya. Hadis Muslim. Lebih dari sekadar dosa sosial, ghibah adalah bentuk kehinaan diri. Sebab, orang yang sibuk membicarakan aib orang lain seringkali sedang menutupi kegelisahan atas kekurangan dirinya sendiri. Maka berhati-hatilah, karena bisa jadi Allah membiarkan kita jatuh ke dalam dosa yang sama, sebagai bentuk pengingat bahwa kita tidak lebih baik dari mereka yang kita bicarakan. Para ulama bahkan berkata,
orang yang menggunjing sedang mengirim pahala amalnya kepada orang yang dibicarakannya. Artinya, bukan hanya menyakiti, kita juga sedang merugikan diri sendiri. Sebaliknya, orang yang dizalimi melalui ghibah justru bisa mendapatkan ampunan dan pahala karena kesabaran mereka, tanpa harus berbuat apapun. Jika lisan sudah terbiasa dengan ghibah, maka hati akan menjadi keras. Kita jadi kehilangan kepekaan terhadap dosa. Maka, mari jaga lisan kita. Karena mungkin satu kalimat ringan yang kita anggap biasa bisa membuat timbangan amal kita jatuh di hari hisab. Lebih baik diam dengan selamat daripada bicara tapi celaka. 2. Meremehkan waktu salat saudaraku. Salat adalah tiang agama, cahaya hidup, dan momen paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya. Tapi betapa sering kita menjadikannya hanya sebagai rutinitas harian, tanpa ruh, tanpa harap, bahkan tanpa rasa bersalah jika ditunda. Padahal, menunda salat tanpa uzur yang syar'i adalah bentuk peremehan terhadap panggilan langsung dari Allah. Itu bukan sekadar kelalaian, tapi bisa menjadi awal kehancuran spiritual. Allah berfirman, "Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya." QS Al-Ma'un 4-5. Perhatikan baik-baik. Allah tidak mengatakan tidak sholat, tapi lalai dari sholat. Yakni mereka yang mengerjakan sholat tapi tidak menjaganya, baik waktu, kekhusyuan, atau niatnya. Sholat yang diperlambat dengan sengaja, hanya dikerjakan ketika sempat atau sedang senggang, bisa menjadi tanda bahwa hati mulai jauh dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan bahwa amal pertama yang akan dihisab di akhirat adalah salat. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal lainnya. Maka bayangkan, jika seseorang selama hidupnya melaksanakan salat tapi selalu menundanya, menjadikannya beban, atau sekadar formalitas, apa yang tersisa dari timbangan amalnya di sisi Allah? Lebih dari sekadar kewajiban, salat tepat waktu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rabb yang selalu memberi kita waktu, napas, dan kehidupan. Mengapa kita selalu memberi waktu terbaik untuk urusan dunia, tapi memberi sisa waktu untuk Allah? Mengapa kita sanggup menunda panggilannya, padahal kita begitu cepat menjawab notifikasi di ponsel? Saudaraku, jangan tunggu hati mengeras dulu baru sadar. Jangan tunggu kehilangan ketenangan dulu baru rindu pada salat. Mulailah disiplin bukan karena takut dosa, tapi karena cinta. Karena saat kamu mulai menjaga waktu salat, sebenarnya kamu sedang menjaga hubungan terpenting dalam hidupmu, hubunganmu dengan Allah. Dan dari situlah hidupmu mulai ditata oleh langit. 3. Menyakiti hati orang tua dengan kata-kata atau sikap saudaraku. Tidak semua durhaka kepada orang tua itu berupa teriakan, bentakan, atau makian. Kadang ia tersembunyi dalam diam yang dingin, raut wajah yang masam, nada suara yang meninggi, atau ketidakpedulian saat mereka berbicara. Padahal Allah tidak hanya melarang kita berkata kasar kepada orang tua, tapi bahkan melarang sekadar berkata, "Ah." QS Al-Isra 23. Sebuah teguran lembut tapi mengandung makna yang sangat dalam, bahwa dalam hubungan dengan orang tua, bahkan hal kecil pun bisa jadi besar di mata Allah. Banyak orang tidak sadar bahwa luka yang paling dalam bukan selalu dari kata-kata buruk, tapi dari sikap yang acuh dan cuek. Saat orang tua berbicara tapi anak tidak mendengarkan, saat mereka memanggil tapi ditunda jawabannya, saat mereka membutuhkan tapi anak pura-pura tidak tahu. Semua itu bisa termasuk durhaka yang tersembunyi, dan durhaka seperti inilah yang paling sering tidak terasa, tapi diam-diam menggerogoti keberkahan hidup. Rasulullah SAW bersabda bahwa ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hour of Tirmidzi. Maka jika hidup terasa sempit, doa terasa sulit terkabul, atau rezeki terasa tertahan, bisa jadi bukan karena dosa besar, tapi karena satu tatapan tak hormat kepada ibu, atau satu sikap dingin kepada ayah. Betapa sering seseorang terhalang dari keberkahan hanya karena tidak menjaga adab kepada orang yang telah melahirkannya. Jika orang tua masih hidup, maka jagalah mereka seperti menjaga surga yang ada di depan mata. Jangan sampai kehilangan mereka baru kita sadar bahwa ternyata setiap senyuman mereka adalah doa.
Dan setiap kemarahan mereka adalah dinding penghalang dari keberkahan langit. Dan jika mereka sudah tiada, maka jangan hentikan doa. Karena itu satu-satunya cara untuk tetap berbakti setelah mereka pergi. Saudaraku, jangan tunggu sampai penyesalan datang. Mulailah dari hal sederhana, menjawab dengan lembut, mendengar dengan penuh perhatian, dan melayani mereka tanpa keluhan. Karena bisa jadi surga kita ada pada satu senyuman mereka yang hadir karena sikap tulus, dan kata-kata lembut dari anak yang mereka cintai. 4. Menyebarkan konten yang mengandung dosa saudaraku, di zaman digital ini, satu jari bisa jadi sebab pahala yang mengalir atau justru dosa yang tak berhenti. Banyak orang meremehkan satu klik, share, repost, atau forward. Padahal, jika yang dibagikan adalah konten gosip, aurat terbuka, candaan yang menistakan agama, atau hal-hal yang menimbulkan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu keburukan, maka ia mendapat dosa seperti pelakunya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Asy'ar Muslim. Maka bayangkan hanya karena kita ingin update, lucu-lucuan, atau merasa keren di media sosial, kita ikut menanggung dosa ratusan bahkan ribuan orang yang melihatnya. Termasuk jika konten itu membuka aurat, memprovokasi, atau mempermainkan agama. Mungkin kita tidak menciptakan kontennya, tapi ketika kita ikut menyebarkan, kita sedang menjadi jalan penyebar maksiat. Kita sering berkata, cuma repost kok. Padahal, di sisi Allah, kita sedang ikut menyebarkan kegelapan. Maka jangan anggap enteng satu postingan, karena di hadapan Allah itu bisa menjadi saksi yang memberatkan di hari hisab. Bahkan yang terlihat netral pun perlu direnungkan. Apakah ini membawa manfaat? Apakah konten ini membuat orang lebih dekat kepada Allah? Atau malah membuat mereka semakin lalai dan tertawa atas hal yang tak pantas? Media sosial adalah ujian tersembunyi bagi hati. Apakah kita lebih senang menjadi penghibur dunia atau pengingat akhirat? Saudaraku, mulai hari ini jadikan akunmu jalan cahaya. Jadilah penyambung kebaikan, bukan penambah dosa. Karena satu postingan bisa membuka pintu surga atau justru jadi sebab terhalangnya rahmat. Maka berhati-hatilah dan bertanyalah sebelum membagikan sesuatu. Apakah Allah ridha dengan ini? 5. Lalai, meminta ampun, merasa baik-baik. Saja saudaraku, di antara tanda hati yang sedang sakit adalah ketika ia tidak lagi merasa bersalah. Ketika seseorang merasa hidupnya baik-baik saja, amalnya cukup, dan tidak lagi ada kebutuhan untuk istighfar, maka saat itulah dosa telah menumpuk secara halus. Yang lebih berbahaya dari dosa adalah ketika hati tidak lagi merasa berdosa. Karena itu bukan hanya kekeliruan, tapi sebuah kelumpuhan rohani. Rasulullah SAW, manusia paling suci yang dijamin surga, masih memohon ampun kepada Allah 70 hingga 100 kali setiap hari. Jika beliau yang suci masih takut dan merasa perlu istighfar, bagaimana dengan kita yang penuh kekurangan? Betapa aneh jika kita merasa tidak butuh istighfar hanya karena merasa sudah baik, sudah berhijrah, atau sudah rajin beribadah. Merasa aman dari dosa adalah awal dari azab hati. Ketika air mata tidak lagi turun karena merasa tak ada kesalahan. Ketika istighfar tidak lagi hadir dalam zikir harian, bisa jadi hati kita sedang tertidur dalam kenyamanan palsu. Allah berfirman, maka janganlah kalian merasa aman dari makar Allah. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah selain orang-orang yang merugi. QS Al-A'raf 99. Istighfar bukan hanya penebus kesalahan, tapi juga penjaga ketenangan. Setiap istighfar yang tulus adalah pintu yang membuka keberkahan, pelindung dari musibah, dan pengundang rezeki. Sebaliknya, lalai dari istighfar bisa membuat hidup terasa sempit, walau secara lahir terlihat baik-baik saja. Hati kering, jiwa resah, dan hubungan dengan Allah terasa hambar. Itulah azab yang tidak terlihat, tapi menyiksa diam-diam. Saudaraku, jangan tunggu hidupmu benar-benar goyah baru kau ingat Allah. Jadikan istighfar sebagai nafas spiritualmu setiap hari. Bukan karena kamu banyak maksiat, tapi karena kamu sadar bahwa tanpa ampunan Allah, tak ada satupun amal yang akan cukup untuk menyelamatkanmu.
Dan siapa tahu satu istighfar hari ini menjadi sebab Allah menyelamatkanmu dari ujian esok hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, azab tidak selalu datang dengan petir yang mengguncang atau gempa yang meremukkan. Terkadang ia turun dengan halus dalam bentuk hati yang kosong, hidup yang terasa sempit, dan doa yang tak lagi sampai ke langit. Kita terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa bahwa hati yang tidak dipenuhi dengan istighfar adalah hati yang kering. Dan kehidupan yang tidak diisi dengan pengakuan dosa adalah kehidupan yang kehilangan arah. Jangan tunggu semuanya hancur baru kita sadar, karena bisa jadi azab itu sudah hadir secara perlahan tanpa kita sadari. Detik ini adalah momen terbaik untuk kembali kepada Allah, untuk mengakui bahwa kita manusia yang penuh kekurangan. Allah tidak pernah jauh dari kita, tapi kita seringkali yang menjauh. Jangan tunggu sampai semuanya terasa hilang, baru kita berdoa dan menyesal. Hari ini mari kita segerakan tobat kita. Istighfar adalah jembatan antara dosa dan pengampunannya. Dan hanya dengan itu, kita bisa kembali merasakan rahmat-Nya yang luas. Setiap detik yang kita lalui tanpa istighfar bisa menjadi